Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Kusmayoga dari kelas 84. Hari ini saya akan mempresentasikan sistem pencernaan, pernapasan, dan ginjal. 1. Mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi berfungsi untuk mengoyak makanan hingga makanan menjadi bagian-bagian yang kecil. Sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan dan dibantu oleh kelenjar saliva. 2. Esofagus. Di bagian belakang mulut ada dua saluran. Yang pertama menuju ke paru-paru dan yang lainnya menuju ke saluran pencernaan yang disebut kerongkongan. Ketika kalian makan, maka katup yang disebut epiglotis akan menutup agar makanan yang dicerna tidak masuk ke saluran pernapasan. 3. Lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, dan pencernaan kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. 4. Usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. Ketika makanan sampai di usus halus, makanan akan kembali dicerna secara kimiawi. Hati dan pankreas mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. 5. Usus besar. Saat makanan sampai di usus halus, semua nutrisi telah diserap, dan sisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang susah dicerna, seperti serat atau biji-bijian. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Struktur sistem pernapasan. Ketika kalian bernapas, udara yang kalian terkadang bercampur dengan debu, asap, bahkan virus atau udara akan melewati beberapa organ pernapasan. Hidung. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan rambut di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama ke dalam rongga hidung. 2. Faring, laring, dan trakea. Setelah melewati hidung, udara akan menuju faring atau tenggorokan. Dari faring, udara dan makanan bergerak ke laring. Di dalam laring terdapat pita suara, tempat penghasil suara. Udara kemudian bergerak menuju trakea. Ketika kalian menelan, maka trakea tertutup oleh epiglotis sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Sel yang melapisi trakea memiliki cilia. Cilia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. 3. Bronkus dan paru-paru. Setelah dari trakea, udara masuk ke bronkus kiri dan kanan, kemudian menuju paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dari sistem pernapasan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bagian yang kecil, dan di cabang kecil tersebut terdapat kantong-kantong kecil yang terbentuk seperti ampul. Kantong-kantong ini disebut alveoli atau jamak alveolus. Alveoli disebut pembuluh darah kapiler. Disinilah pertukaran gas dan oksigen dengan karbon dioksida. Organ sistem ekskresi. Ginjal, paru-paru, liver, dan kulit adalah organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia. Ekskresi membantu menjaga homeostasis di dalam tubuh manusia. Homeostasis adalah mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan antara kondisi dalam tubuh dengan kondisi luar tubuh agar tubuh berfungsi dengan normal. Kita akan bahas satu persatu organ-organ tersebut. Ginjal. Kita memiliki dua ginjal kiri dan kanan. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dengan cara membuang urea dan sampah metabolisme dari dalam darah dan mempertahankan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Sampah atau zat sisa ini dibuang melalui urin. 2. Paru-paru, kulit, dan hati. Paru-paru berperan dalam sistem ekskresi dengan cara melepaskan karbon dioksida dan air ketika kalian bernapas. Kelenjar keringat di kulit dalam melepaskan keringat yang terdiri dari air dan sedikit urea. Hati juga berperan untuk memecah banyak sampah metabolisme menjadi bentuk yang bisa dibuang oleh tubuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.